Pak Heru, kapan sumur resapan ditimbun lagi? Ditolaknya usulan anggaran sumur resapan di APBD 2022 oleh DPRD membuktikan bahwa program itu anfaedah untuk mengatasi banjir di DKI Jakarta. Karenanya mumpung Jakarta sudah ganti nakoda, warga ibu kota bertanya pada PJ Gubernur Heru Budi Hartono, sumur-sumur resapan di banyak jalan di Jakarta kapan ditutup kembali ketimbang merusak pemandangan. Sumur resapan atau drainase vertikal sesungguhnya bentuk perlawanan Gubernur Anies terhadap teori pemerintah pusat dalam hal mengatasi banjir ibu kota. Jika Kementerian PUPR dan para gubernur DKI sebelumnya sepakat Kali Ciliwung harus dilebar dan diperdalam, Gubernur Anies punya pendapat berbeda. Katanya selama tidak ada pengendalian aliran air dari selatan, maka upaya apapun yang dilakukan Jakarta untuk mengatasi limpahan air itu tidak mungkin bisa berdampak signifikan. Tidak usah dikuliahi saja Gubernur Jokowi, bahkan Wiyago Atmo dimoto di tahun 1990-an, gagasan bikin bendungan di kawasan Bogor itu sudah ada. Tapi karena terkendala anggaran, bendungan Sukamahi mulai dibangun sejak 2017 dan bendungan Ciawi sejak Desember 2016, dan kini keduanya bendungan tersebut sudah hampir selesai. Maka maksud Kementerian PU dan Gubernur Ahok tentunya sambil menunggu selesainya kedua bangunan di daerah puncak itu, Jakarta bebenah dulu dengan melebarkan Kali Ciliwung. Dan Ahok sudah berhasil mengerjakan sepanjang 16 km dari target 33 km. Sisanya yang 17 km menjadi tanggung jawab Gubernur Anies Baswedan. Tapi sayang seribu kali sayang, Gubernur Anies ogah mengerjakan programnya gubernur pendahulu. Apa normalisasi lebih baik dengan naturalisasi? Setidaknya ini karena mengikuti syarat sejawat C.C. Rizal. Apa itu naturalisasi? Apa ada hubungannya dengan urusan kewarganegaraan? Sama sekali tidak. Sebab yang dimaksud dengan naturalisasi versi Gubernur adalah mengembalikan tabing atau bibir batu, lalu ditanami pohon pelindung. Ketika pohon telah besar, akar-akarnya akan menjadi penguat tanggul-tanggul tersebut. Tapi Anies lupa bahwa sampai jembatan habis pohon itu mustahil sudah tumbuh rindang. Kata Gubernur, dengan cara demikian curah hujan langsung dimasukkan ke bumi ini namanya sunatullah. Jika dimasukkan goro-goro raksasa dan dialirkan ke laut, itu tidak benar. Jakarta telah salah mengambil keputusan, katanya. Padahal faktanya kemudian justru warga Jakarta salah mengambil gubernur. Meski Gubernur DKI-nya Bandung, Presiden dan Kementerian PUPR mencoba mengomong, ya sudah kalau mau pakai naturalisasi silakan, tapi segera dikerjakan dong, kata Presiden Jokowi dan juga Menteri Basuki Hadi Mulyono. Namun ternyata naturalisasi tidak dikerjakan juga. Rupanya Gubernur punya konsep baru lagi untuk pengendalian banjir, yakni dengan drainase vertikal atau SURES. Pasca berdebat Menteri PUPR awal Januari 2020, ditargetkan tahun 2020 itu juga dibangun SURES sebanyak lebih dari 3.000 buah dengan anggaran 70 miliar rupiah. Kecuali Jakarta Utara yang kondisi lahannya rendah, 4 wilayah DKI Jakarta kebagian terutama jalan-jalan raya. Tahun 2021, dengan anggaran 451 miliar rupiah mau dibikin 150 SURES. Tapi sampai November tahun yang sama baru tercapai 16.035 buah. Itu pun tidak mengatasi masalah secara signifikan. Ada sih beberapa lokasi yang bisa meminimalisir banjir, tapi mayoritas buang-buang anggaran saja. SURES pada akhirnya bukan menyerap air, tapi lebih banyak menyerap anggaran. Sekedar contoh di Jalan Karangtengah Lebak Bulus Jaksel, meski sudah berjajar SURES sepanjang jalan, tidak menyelesaikan masalah. Baru setelah dibangun sedotan air tentunya menuju kali terdekat, banjir langsung teratasi. Oleh karenanya ketika Gubernur Anies mengusulkan anggaran sumur resapan 2022 sebanyak 120 miliar rupiah langsung ditolak DPRD. Dan karena drainase vertikal 2022 ditolak, terpaksa Dinas Sumber Daya Air DKI hanya mencoba menyelesaikan target yang ada. Sampai Maret 2022, dari target 150.000 Pemprov DKI hanya mampu menyelesaikan 72.000 sumur resapan di 4 wilayah DKI Jakarta. Dari sisa konstruksi, kedalaman SURES hanya ada 3 meteran terlalu langkang. Kenapa tidak 25 meter sekalian macam jet pump? Dari sisi ilmu tanah, kata Prof. Saidir Makarim, ahli geoteknik dari Universitas Tarumanegara, sangat tidak efektif. Sebab tanah Jakarta yang berjenis tanah merah kemampuan menyerap air sangat rendah, ditambah lagi pakai dinding beton. Nasi telah menjadi bubur. Sedangkan banyak jalan di ibu kota sedang gedung bergelubang-lubang di sana-sini. Mumpung DKI sudah berganti nakoda, warga bertanya, bisakah kiranya Pak Heru Budi Hartono menutup kembali lubang-lubang tersebut? Dengan demikian berkendara di jalan ibu kota kembali nyaman. Tidak lagi diganggu suara gluduk-gluduknya SURES Gubernur.